Pemirsa, Ricky Perdana Gozali resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ricky mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung Sunarto pada Senin kemarin. Ricky ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68/P tahun 2025 tanggal 29 Juli 2025. Masa jabatan ini berlaku selama 5 tahun. Sebelumnya Ricky menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta dan juga menjabat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Seperti diketahui, Ricky Perdana Gozali telah berkarir di Bank Indonesia selama 30 tahun. Kita ke informasi lain, pemirsa. Panitia seleksi pemilihan calon anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan telah menetapkan 6 nama calon ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Keenam nama tersebut sudah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Panitia seleksi pemilihan calon anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan telah menetapkan 3 nama calon ketua dan 3 nama calon anggota Dewan Komisioner 2025-2030 yang lulus seleksi kelayakan dan kepatutan periode kedua. 6 nama kandidat ini berasal dari latar belakang lembaga keuangan, perbankan, dan industri jasa keuangan yang berbeda. 3 calon ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030 yakni Dwi Tia Putra Suyasa Besar, Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji, dan Purbaya Yudi Sadewa yang saat ini menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Sementara 3 calon anggota Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030 yakni Agresius R. Kadiaman, Ferdinand Dwiko Raja Purba, dan Teguh Supangkat. Pansel yang diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani ini sudah menyerahkan ke-6 nama calon ketua dan anggota DK LPS periode 2025-2030 tersebut ke Presiden Prabowo Subianto. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Hasil proses seleksi calon ketua dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS periode 2025-2030 menuai sorotan publik. Adanya potensi pelanggaran administrasi hingga hilangnya independensi LPS diharapkan dapat dicegah oleh Presiden dengan memilih kandidat yang tepat untuk diserahkan ke DPR. Proses seleksi ketua dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mendapat sorotan publik. Hal ini dikarenakan proses yang dilaksanakan panitia seleksi terindikasi cacat hukum. Menurut pengamat kebijakan publik yang juga manajer riset Seknas Fitra Baidul Hadi, pelanggaran yang paling disorot yakni lolosnya 2 dari 3 kandidat calon anggota Dewan Komisioner LPS yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat eksekutif aktif di perusahaan jasa keuangan selama proses seleksi hingga saat ini. Baidul menilai keputusan pansel yang meloloskan nama-nama tersebut beresiko menjebak Presiden dalam pelanggaran hukum. Presiden perlu tegas. Konstitusi dan undang-undang memberi mandat agar pejabat publik dipilih secara bersih, berintegritas, secara transparan dan sesuai aturan. Presiden punya kewajiban moral dan hukum untuk menganulirnya jika terindikasi ada proses yang tidak sesuai dengan mekanisme aturan. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal meminta proses seleksi harus mengedepankan nilai independensi LPS sebagai lembaga negara. Calon yang berpotensi melanggar administrasi atau memiliki konflik kepentingan sebaiknya sudah dapat disaring kembali di meja Presiden. Bukan semata-mata karena kedekatan, ya kita tidak juga menafikan bahwa pemilihan itu kan juga ada faktor kedekatannya. Tapi itu bukan faktor utama, jangan dijadikan faktor utama maksud saya. Tetap harus meritokrasi, karena itu kita harus menjaga akuntabilitas itu tadi ya. Sejumlah kalangan mendesak agar para calon yang masih aktif di lembaga keuangan segera mengundurkan diri dari jabatan eksekutif atau mundur dari seleksi. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS yang mengatur bahwa anggota DK LPS tidak boleh menjabat di bank atau perusahaan asuransi baik langsung maupun tidak langsung. Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang tersebut menegaskan larangan merangkap jabatan eksekutif kecuali dalam penugasan resmi atau kegiatan sosial. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pertama, pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia hingga saat ini belum mengimpor gas bumi dari luar negeri.
Indonesia masih memanfaatkan produksi gas bumi dari dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Kementerian ISDM mencatat rata-rata produksi gas pada semester 1 2025 mencapai 1.199,7 MBOEPD atau 119% dari target APBN. Capaian tersebut membuat Indonesia hingga saat ini belum mengimpor gas bumi dari luar negeri. Menteri ISDM Bahlil Lahadalia menegaskan, Indonesia masih memanfaatkan produksi gas bumi dari dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Prioritas alokasi gas untuk domestik tersebut dinilai sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Nantinya jika kebutuhan gas domestik sudah terpenuhi, sisa produksi gas dalam negeri baru bisa diekspor. Sampai dengan hari ini belum pernah kita impor gas. Sampai dengan hari yang saya bicara ini. Jadi kita masih mampu mengelola antara komitmen kita dengan luar negeri dengan konsumsi dalam negeri. Berdasarkan data Kementerian ISDM, total penyaluran gas bumi selama semester 1 2025 tercatat mencapai 5.598 miliar British Thermal Unit per hari. Pemanfaatan gas bumi untuk domestik masih tetap mendominasi, mencapai 69% atau setara 3.877 BBTUD. Sementara porsi ekspor hanya 31% atau setara 1.721 BBTUD. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Realisasi investasi sektor ESDM pada semester 1 2025 mencapai 13,9 miliar dolar Amerika atau setara 225,1 triliun rupiah. Capaian semester ini juga menjadi yang terbesar dalam 5 tahun terakhir. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat realisasi investasi pada semester pertama 2025 mencapai 13,9 miliar US dollar atau setara dengan 225,1 triliun rupiah. Realisasi ini naik dibandingkan dengan semester pertama 2024 yang hanya mencapai 11,2 miliar US dollar. Capaian semester 1 2025 ini juga menjadi yang terbesar dalam 5 tahun terakhir. Capaian investasi sektor SDM pada semester 1 ini didukung realisasi investasi sektor migas yang mencapai 8,1 miliar US dollar, investasi minerba 3,1 miliar US dollar, EBTKI 0,8 miliar US dollar, dan ketenagalistrikan 1,9 miliar US dollar. Selain investasi, realisasi pendapatan negara bukan pajak sektor SDM pada semester 1 2025 juga mengalami kenaikan atau mencapai 138,8 triliun rupiah atau sudah mencapai 54,5% dari target PNBP tahun 2025 yang mencapai 254,5 triliun rupiah. Realisasi terbesar disumbang oleh sektor mineral dan batu bara yang mencapai 74,2 triliun rupiah, sektor minyak dan gas bumi yang mencapai 57,3 triliun rupiah. Adapun untuk sektor energi baru dan terbarukan atau EBT menyumbang 1,09 triliun rupiah dan sektor lainnya mencapai 6,2 triliun rupiah. Kementerian SDM juga mencatat serapan tenaga kerja sektor SDM sepanjang semester pertama 2025 mencapai 753.578 orang. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.